Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, mari kita menyimak pernyataan Imam Abu Daud, penyusun As-Sunan. Beliau mengatakan, aku telah mendokumentasikan 500.000 hadis Rasulullah SAW. Sebagian aku seleksi dan aku muat dalam kitab ini. Di dalamnya aku menghimpun 4.800 hadis. Dari semua itu, seseorang cukup menguasai 4 hadis ini. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung pada niat. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat baginya. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Yang keempat, sabda Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Hadis yang pertama memberi pelajaran bahwa segala amal perbuatan yang kita lakukan tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niat. Dalam ibadah pokok seperti sholat, haji, zakat dan puasa, niat merupakan salah satu rukunnya, sehingga ibadah tersebut tidak sah jika tanpa niat. Adapun dalam ibadah yang bersifat perantara seperti wudhu dan mandi, menurut ulama mazhab Syafi'i dan lainnya, niat merupakan syarat sah ibadah tersebut. Dengan demikian, ibadah yang bersifat perantara itu juga tidak sah kecuali dengan niat. Imam Al-Baidawi berkata, segala amal perbuatan tidak sah kecuali dengan niat, karena niat tanpa amal mendapatkan pahala, sedangkan amal tanpa niat adalah sia-sia belaka. Perumpamaan niat dalam amal seperti roh dalam jasad.
Tidak ada kehidupan bagi jasad yang tidak memiliki roh. Begitupun roh tidak akan tampak jika tidak menyatu dengan jasad. Selain itu, hadis ini juga membimbing kita untuk ikhlas dalam beramal agar mendapatkan pahala di akhirat serta taufik dan keberuntungan di dunia. Setiap amal yang baik dan bermanfaat jika disertai dengan niat ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah, maka hal itu akan dinilai sebagai ibadah. Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 11. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, di antara kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ketika kita sebagai muslim memahami kewajiban dan tanggung jawab kita, tentu kita akan sibuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Kita akan menghindari dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Jika kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal ini merupakan tanda lemahnya iman. Bahkan bisa termasuk orang yang keislamannya hanya ucapan belaka. Sayyidina Hasan Al-Basri berkata, salah satu tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis yang ketiga berisi penjelasan Rasulullah SAW bahwa pondasi keimanan tidak akan tertanam kuat dalam jiwa dan hati kita kecuali kita menjadi orang baik, tidak egois, iri hati, dan suka membenci. Kita mencintai sesama seperti mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan keselamatan dan kebahagiaan untuk orang lain seperti kita menginginkan keselamatan serta kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muadz bin Jabal bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keimanan yang utama. Rasulullah bersabda, yaitu seseorang yang mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, dan membenci keburukan untuk saudaranya sebagaimana ia membenci keburukan bagi dirinya sendiri. Sikap menginginkan kebaikan untuk orang lain juga tercermin dari mengingatkan saudara sesama muslim yang lalai dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan. Tercermin pula dari berlaku adil dan bersegera memenuhi hak saudaranya sebagaimana ia pun ingin segera dipenuhi haknya. Yang keempat, sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa segala sesuatu itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, jelas kehalalannya, tidak ada keraguan di dalamnya, seperti makan roti, berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Kedua, jelas keharamannya, seperti khamr, berzina, dan lain sebagainya. Yang ketiga, subhat, artinya perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Para ulama salaf memiliki pandangan tentang subhat. Imam As-Sawri berkata, dikatakan orang bertakwa karena mereka menjaga dirinya dari hal-hal yang dikhawatirkan. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar pernah memakan makanan subhat tanpa sengaja. Ketika sadar dirinya telah memakan makanan subhat, beliau pun memasukkan jari ke dalam mulut dan memuntahkan makanan tersebut. Ibrahim bin Adam pernah ditanya, "Tidakkah Anda minum air Zam-Zam?" Ibrahim pun menjawab, "Andaikan ember itu milikku, niscaya aku akan meminumnya." Hal ini menunjukkan
bahwa ember tersebut milik sultan, milik penguasa. Inilah 4 hadis yang menurut Imam Abu Dawud cukup menjadi pegangan kaum muslimin dalam meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.